Halo Juventini Indonesia, kembali lagi di channel Bicara Juve dengan saya Dea. Di video kali ini kami akan berbicara tentang berita Juventus mengenai transfer pemain. Tetapi sebelum itu kami akan memberikan beberapa landasan pemikiran kami yang menjadi acuan kami untuk menanggapi setiap rumor yang beredar mengenai pemain yang akan dibeli atau dijual Juventus. 1. Pandemi corona yang saat ini sedang terjadi, selain menghancurkan ekonomi dunia, juga menghancurkan ekonomi Juventus. Intinya, saat ini Juventus tidak memiliki banyak uang untuk dihabiskan di musim transfer musim ini, bila dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Laju Juve yang berhenti di 16 besar Liga Champions memperparah hal itu. Di awal tahun lalu, kita mengetahui bahwa Juve mendapatkan kenaikan modal sebanyak 300 juta euro dari berbagai pemegang saham. Tetapi sudah dikonfirmasi oleh beberapa media bahwa kenaikan modal itu juga terpengaruh dengan pandemi corona yang berakibat tidak banyak modal tersisa yang bisa dipakai untuk membeli pemain baru. 2. Masalah pada nomor 1 membuat manajemen Juve membutuhkan tambahan modal yang berarti Juventus harus menjual dahulu sebelum membeli pemain baru atau melakukan bisnis melalui skema pertukaran pemain. 3. Banyaknya pemain tua dan pemain tidak perform yang bergaji tinggi di skuad Juventus selain membuat nilai pemain jatuh, juga membuat Juve terpaksa untuk memutus kontrak atau menjual mereka dengan harga murah, yang berarti Juventus harus menjual pemain bintangnya untuk mendapatkan tambahan modal yang besar. 4. Masuknya Pirlo sebagai pelatih baru yang belum pernah memiliki pengalaman melatih sebelumnya membuat kita sulit untuk menerka pemain seperti apa yang ia perlukan, karena kita tidak tahu sistem permainan seperti apa yang akan ia terapkan. 5. Saat ini Juventus adalah klub yang sedang disorot oleh banyak media, termasuk media di luar Italia. Terima kasih kepada kegagalan di Liga Champions, pemecatan Sarri, masuknya Pirlo, dan tentu saja kehadiran Cristiano Ronaldo. Tentu saja media-media akan berusaha untuk membuat berita banyak tentang Juventus. Berkaitan dengan transfer pemain, ada berita yang benar, ada sedikit benar, dan ada yang murni sampah atau hoax. Kami akan memberikan beberapa sugesti kami tentang beberapa media yang bisa dipercaya kebenarannya dan beberapa media yang sering melempar berita tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini adalah beberapa sumber yang terpercaya. Kalian bisa mendapatkan beritanya di situs mereka atau di Twitter mereka. Ini adalah salah satu akun YouTube dari fans gila Juve yang dalam 24 jam ia bisa mengupload 3 hingga 4 video tentang Juventus. Untuk tambahan informasi, channel ini berbahasa Inggris. Jadi untuk kalian-kalian yang mengerti bahasa Inggris, kalian bisa follow akun ini. Ini adalah sumber-sumber yang beritanya cukup dapat dipercaya. Dan ini adalah sumber-sumber yang lebih banyak beritanya tidak dapat dipercaya. Sedangkan yang ini adalah kumpulan media yang kebanyakan melempar berita tentang Juve yang tidak benar atau hoax. Oke, mari kita langsung saja melihat beberapa berita tentang transfer pemain. Kami akan coba membahas berurutan dari kiper hingga striker. Pertama, kiper. Mattia Perin telah kembali ke Juve setelah menjalani masa pinjaman di Genoa di musim ini. Juventus telah memperpanjang kontrak Buffon bulan lalu yang berarti sedikit peluang Perin akan membela Juve musim depan. Saat ini ia dikabarkan diminati oleh Atalanta dikarenakan kiper utama mereka saat ini sedang cedera lutut dan Perin memiliki histori dilatih oleh Gasperini. Jadi Perin kemungkinan akan menjadi alat Juventus untuk menurunkan harga dua pemain Atalanta yang mereka incar. Yang pertama bek kiri Robin Gosens dan striker Duván Zapata. Setelah kiper, mari kita bergeser ke posisi back. Di posisi fullback, Juventus memiliki beberapa pemain yang performanya sepanjang musim di bawah standar. Sampai hari ini belum ada kabar yang pasti tentang Mattia De Sciglio, Alessandro, Danilo, dan Luca Pellegrini. Sepertinya mereka akan dijual manakala ada tawaran yang cocok. Tapi siapakah yang akan menawar membeli back yang performanya biasa saja di tengah pandemi ini? Alessandro dan Danilo sepertinya akan bertahan karena Pirlo kemungkinan akan memainkan skema 3 back dan mereka kemungkinan akan menjadi salah satu pemain yang menempati posisi back kiri atau kanan di posisi 3 back itu. Di posisi fullback Juventus dikabarkan menaksir fullback Segino Dest dari Ajax, Robin Gosens dari Atalanta, dan Sergio Reguilon dari Sevilla. Robin Gosens akan menjadi pembelian yang oke menurut kami. Gaya permainannya mengingatkan kami akan Swiss Express yang baru saja pensiun yaitu Stefan Lichtsteiner. Juventus memiliki 6 pemain di posisi center back saat ini, yaitu Bonucci, Chiellini, De Ligt, Demiral, Rugani, dan Romero. Sampai saat ini, 4 pemain tidak akan pergi kemana-mana, yaitu Bonucci, Chiellini. Pengalaman mereka diperlukan untuk musim depan. De Ligt dan Demiral diharapkan akan menggantikan mereka di musim-musim selanjutnya.
Sedangkan kabar terbaru mengatakan bahwa Pirlo akan mempertahankan Rugani, sedangkan Romero sama seperti Mattia Perin akan dikabarkan akan dipakai sebagai alat tukar. Kami pribadi sih lebih memilih Rugani di Lego daripada Romero, karena Romero jauh lebih muda dan ia pun akan digaji lebih sedikit daripada Rugani yang digaji sekitar 3,5 juta euro. Selain fullback, lini tengah merupakan lini yang perlu dibenahi oleh Juventus dan Pirlo. Matuidi telah dijual gratis ke Inter Miami. Paling tidak ini mengurangi beban Juve untuk membayar gajinya. Sama seperti Matuidi, Juve dikabarkan akan memutus kontrak Khedira. Di Juve ia menerima gaji sebesar 6 juta euro semusim. Gaji yang sangat besar untuk seorang pemain yang kebanyakan menghabiskan musim di J-Medical dalam kurung cedera. Kita berharap Sami Khedira memiliki hati seluas Matuidi yang rela beranjak dari Juventus, menyadari bahwa ia tidak akan bisa memberi apa-apa lagi kepada Juve. Tidak ada kabar apapun tentang Bentancur dan Rabiot. Kami rasa mereka akan bertahan mengingat performa mereka yang cukup oke di musim lalu. Media-media mengatakan bahwa Ramsey akan dijual, tetapi agennya langsung menepis rumor tersebut. Situasinya memang cukup complicated bagi Ramsey menurut kami. Ia adalah pemain yang hebat di Arsenal, tetapi riwayat cederanya, gajinya yang sangat besar, dan ketidakcocokannya dengan taktik Sarri menurut kami sangat wajar jikalau media-media memberitakan bahwa ia akan dijual. Kami pribadi berharap ia akan tetap tinggal. Ia adalah pemain tengah yang cukup unik. Ia sangat pintar berlari ke celah yang kosong di 1/3 lapangan akhir musuh. Sangat mirip dengan pergerakan Ronaldo. Sayangnya taktik Sarri tidak memperkenankan hal ini terjadi. Akhirnya banyak pergerakannya dan pergerakan Ronaldo yang tidak direspon oleh umpan terobosan oleh rekannya. Saat ini ada beberapa nama pemain tengah tim lain yang dikaitkan dengan Juventus. Pertama, santer beredar kabar bahwa Juventus menaksir Thomas Partey dari Atletico Madrid. Ia adalah gelandang bertahan yang energik, handal merebut bola, pandai menggocek, dan tidak malu untuk sesekali maju dan mencetak gol. Atletico memasang harga 40-50 juta euro barang siapa mau mendapatkan jasanya. Juventus bersedia menawarkan Berna atau Costa untuk menurunkan harganya. Bila Juve bergerak lambat, maka Arsenal kemungkinan akan lebih dulu meminangnya. Paul Pogba adalah nama besar yang dikaitkan dengan Juve beberapa hari ini. Tentu saja, mengapa tidak? Juventus benar-benar membutuhkan sosok pemain tengah seperti dirinya. Tetapi saat ini Juventus tidak memiliki uang cash yang cukup untuk memboyongnya. Dybala dikabarkan harus dikorbankan manakala Juventus mau memboyongnya. Akankah Juventus bersedia melepas pemain terbaik Serie A ke Manchester United? Akankah Dybala yang sampai hari ini memegang janji setianya kepada Juve mengubah komitmennya? Selain Pogba, Juventus santer dikabarkan memburu Isco. Kami dapat mengkonfirmasi bahwa rumor ini adalah hoax belaka. Nama Isco muncul karena Pirlo berkomentar bahwa Juventus memerlukan pemain seperti Isco saat Juve tersingkir oleh Ajax di Liga Champions 2 musim lalu. Pirlo pun diangkat menjadi pelatih Juve, media-media pun langsung tanpa pikir panjang menyebarkan kabar bahwa Isco diburu oleh Juve. Selain Isco, Tonali kemungkinan besar akan berlabuh di Inter Milan. Sejauh ini tidak ada kabar yang jelas bahwa manajemen Juve sudah mulai menjajaki negosiasi untuk menggaet Aouar, Chiesa, Zaniolo, atau Locatelli. 3 nama terakhir adalah nama pemain muda yang adalah masa depan timnas Italia. Kita berharap Juventus dapat serius dalam niatnya menggait mereka, terkhusus Zaniolo. Di posisi sayap dan striker, ada Douglas Costa dan Bernardeschi, yang kemungkinan akan dijual atau dipakai alat tukar oleh Juventus. Piaka kemungkinan akan disewakan lagi ke klub lain. Segala rumor tentang Ronaldo akan pergi telah sirna. Setelah rapat bersama manajemen, Pirlo dikabarkan akan lebih memaksimalkan peran Ronaldo musim depan. Agen Ronaldo pun mengatakan bahwa Roni siap untuk menghormati sisa kontraknya di Juve. Posisi sayap kanan sudah dikunci oleh Ronaldo. Hampir kebanyakan fans Juve menantikan debut Kulusevski di posisi sayap kiri. Lalu siapakah yang akan mengisi posisi striker? Bila Juve memainkan formasi 4-3-3, akankah Dybala menjadi penyerang lubang seperti saat dilatih Sarri? Mengakomodir Ronaldo dan Dybala sepertinya menjadi tantangan bagi banyak pelatih Juve, termasuk juga Pirlo. Pirlo dikabarkan lebih menyukai tipe penyerang lubang yang dapat memegang bola dengan nyaman saat membelakangi gawang. Pemain seperti Milik, Zapata, Lacazette, dan Morata, inilah mengapa rumor akan kepergian Dybala begitu santer diberitakan. Hanya ialah satu-satunya pemain yang dapat mendatangkan Juve dana segar yang sangat besar. Kalau kami boleh memberi prediksi, maka prediksi kami Juventus akan mempertahankan Dybala dan tetap membeli pemain nomor 9 sebagai pelapis. Jaga-jaga manakala Pirlo tidak dapat memaksimalkan duet Ronaldo-Dybala. Itulah beberapa berita yang bisa kami rangkumkan tentang siapa yang akan pergi dan siapa yang sedang diincar Juventus per hari ini.
Yang perlu diingat bahwa 1 minggu ke depan, Juventus akan lebih banyak berfokus untuk mencari staf-staf pelatih untuk menemani Pirlo sepanjang musim depan. Jadi rumor terkait pemain baru yang akan berlabuh sepertinya kebenarannya patut kita pertanyakan. Kami pribadi memprediksi kita akan mendengar beberapa kabar resmi tentang hengkangnya Khedira dan Higuain dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Oke Juventini, terima kasih untuk dukungan kepada channel ini sampai hari ini sudah 70 lebih subscriber. Kemajuan yang begitu luar biasa mengingat kami baru memulai channel ini minggu lalu. Terima kasih sekali lagi. Untuk kamu-kamu yang saat ini sedang menonton dan terhibur dengan video ini, kami berharap kamu bisa memikirkan untuk subscribe, dan kalau kamu menyukai video ini, bisa like dan share kepada Juventini lain. Kami juga berharap teman-teman bisa memberi komentar di bawah. Mari kita diskusikan Juve tercinta kita. Sekali lagi terima kasih, salam Forza Juve.